Tadi disampaikan soal kita harus mengkompakan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan Pak Prabowo juga tidak berbeda dari siapa-siapa. Bagaimana mendefinisikan hubungan keduanya saat ini? Unik karena unik ya, 2 kali bertarung keras Pilpres 2014-16. Keras kan? Coba di dunia ini di mana ada contoh 2 kali bertarung Pilpres, kemudian Pak Prabowo diajak jadi Menteri Pertahanan yang sangat strategis. Coba kasih contoh, saya nggak ada. Kemudian di DPR itu Mas Dasko ya, Pak Dasko, itu saya bisa panggil Ketua Dasko, dia selalu dukung kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Nah, ini prosesnya jangan pikir tiba-tiba, ini proses panjang. Kepercayaan, kecocokan, ya, kenyamanan antara Prabowo dan Jokowi ini prosesnya dinamikanya sangat tinggi. Nah, jadi unik gitu. Jadi misalnya apa yang terjadi di MK, kemudian apa yang terjadi kemarin misalnya di DPR dinamika, itu justru memperkuat hubungan mereka berdua. Ya, jadi justru dalam politik itu selalu ada dinamika lah. Ya, dan tentu saya melihat justru hubungan Jokowi dan Prabowo itu dibangun di atas batu karang, kokoh deh, bukan di atas pasir yang kalau kena air, hujan, angin gampang goyah. Karena problemnya udah banyak dan pernah bertarung keras 2 kali. Nggak ada, saya belajar politik cukup lama, saya rasa nggak banyak ya ada negara seperti Indonesia, dan kita punya contoh kerukunan dari pemimpinnya, karena contoh itu harus dari atas, dan kerukunan itu dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi. Jadi ke depan Bang melihat Pak Prabowo terkait upaya lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Prabowo harus jadi presiden yang mandiri. Pak Jokowi juga tidak mau membuat Prabowo jadi bayang-bayang, itu nggak benar. Ya, tapi bagaimana saling menghormati, saling menghargai, itu dilakukan. Yakin lah, Pak Jokowi saya ngerti banget karakternya, ya, dia orang yang sangat baik, komit, ya, dan dia sangat menghormati Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi. Saya ngerti sekali. Bang, terkait wacana PDP gabung sama ini Pak, pertemuan Pak. Saya rasa Pak Prabowo sudah mengatakan, beliau dari kampanye dan beberapa kali diskusi sama kami mau merangkul semua kekuatan. Saya pikir konsisten Pak Prabowo, ya, mau merangkul semua kekuatan. Pak Prabowo itu kan orang yang apa adanya. Ya. Pak Jokowi juga berpikirnya selama ini Pak Jokowi kan merangkul banyak kekuatan. Ya. Koalisi pendukung Pak Jokowi ini kan dalam Pilpres 2014 dan akhirnya Gerindra masuk, itu kan juga koalisi besar. Artinya merangkul banyak kan. Yang Prabowo yang tadinya di luar pemerintahan kan bagus masuk ke dalam pemerintahan. Coba bayangkan kalau Gerindra kemarin pada saat Covid dan ada 2 pemerintahan. Saya pikir stabilitas, ya, kondusif itu ya tidak terlalu mudah. Tapi disitulah bagaimana jiwa besar dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Walaupun pendukung Pak Prabowo bilang, nah, ada yang anggap saya pengkhianat kalau bergabung dengan Jokowi. Sama Pak Jokowi juga bilang, nggak semua pendukung saya setuju bergabung dengan Prabowo, ngajak Prabowo. Jadi sekarang pendukung Prabowo adalah, ya, pendukung Prabowo sebagian ada juga yang ke Mas Anies, ya kan? Nah, tetap ada yang di Prabowo. Sebagian pendukung Pak Jokowi juga ada yang memilih Mas Ganjar, tapi sebagian pendukung Pak Prabowo. Jadi yang ada pendukung Pak Prabowo ini adalah pendukung loyal militan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Rencananya kapan Pak, Bang, pertemuan? Yang penting kita niat baik aja, doa, ya. Kita doa karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya yakin contoh kerukunan, dan sebaiknya politisi di Indonesia mencontoh Prabowo dan Jokowi untuk melakukan kerukunan itu dalam tindakan nyata, bukan dalam pidato. Kita punya contoh nyata. Yuk buka puasa. Berapa besar Pak? Kemungkinannya berapa besar Pak? Kemungkinannya berapa besar? Untuk kemungkinannya berapa besar Prabowo PDIP ketemu dengan ini? Nah, saya rasa Pak Prabowo yang tahu waktunya yang tepat kapan, ya, jangan mana, ya. Saya pikir semua itu kita doakan lah, ya, baik-baik, karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah kasih contoh yang baik. Mereka berdua ada contoh yang baik. Sungguh, anak saya aja belajar politik, ya, namanya Amaris, sekolah politik, dia bilang, untung Pak di Indonesia itu ada contoh yang baik. Saya di London bisa cerita bahwa kita bukan pidato aja, karena hampir nggak ada orang tuh bersaing keras begitu, akhirnya bersatu rukun begitu kayak Prabowo dan Jokowi.
Bang, untuk abang sendiri apakah akan bergabung dengan Gerindra atau gimana? Oh, saya ikut Gerindra. Oh, Gerindra. Makasih ya. Makasih ya.